Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Nur Aziz dan NIM 21010120140140091. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang telah saya susun mengenai studi kasus City of Hercules Intermodal Transit Center Value Engineering Report. Dimulai dari yang pertama, ada pengenalan. Di penjelasan umumnya, City of Hercules, California mengadakan pembangunan Intermodal Transit Center yang yaitu isinya memadukan peningkatan jalan, rel, dan fasilitas lain di lokasi sekitar San Pablo Bay, Contra Costa County. Nah, dalam proyek ini juga terdapat koordinasi dengan CCJPA, yaitu Capital Corridor Joint Power Authority, untuk menyediakan layanan kereta penumpang antar kota ke lokasi tersebut, dan juga WestCat atau West Contra Costa Transit Authority untuk menyediakan koneksi layanan bus. Nah, pada proyek ini dilakukan studi VE yang disponsori oleh City of Hercules dan juga difasilitasi oleh HDR Engineering. Studi VE ini dilakukan pada 30 Maret sampai 2 April 2010, yaitu ketika desain proyek hampir mencapai 60%. Dari hasil studi VE ini didapatkan total spread rekomendasi final dengan total penghematan biaya sebesar 13,06 juta dolar. Kemudian untuk deskripsi proyek, Intermodal Transit Center ini berlokasi di garis pantai tenggara Teluk San Pablo, sekitar 1 mil di barat laut Interstate 80 atau I-80 Contra Costa County. Nah, kemudian proyek ini dibangun untuk meningkatkan sistem transportasi lokal dan regional melalui penyediaan fasilitas transit baru maupun pembaruan fasilitas yang sudah ada dengan menghubungkan berbagai jenis moda transportasi, sehingga diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Untuk daftar pekerjaannya adalah dapat dilihat sebagai berikut, yaitu yang pertama memberi fasilitas pada penumpang kereta untuk menuju peron melalui akses jalur jalan kaki, jaringan jalur sepeda, dan titik park and ride lot. Kemudian membuka akses untuk layanan bus umum agar terhubung dengan Hercules ITC atau Intermodal Transit Center. Kemudian membuat fasilitas untuk mengakomodasi layanan kapal feri, kemudian membangun fasilitas park and ride berupa gedung parkir 3 lantai, kemudian meningkatkan akses jalan dan jembatan di sekitar Hercules ITC, perpanjangan jalan John Muir Parkway, kemudian membangun 2 jembatan baru di atas sungai Refugio. Kemudian memindahkan jalur rel Union Pacific ke arah timur Teluk San Pablo dengan membangun jembatan untuk rel kereta di atas sungai Refugio. Dan yang terakhir ada menambah kedalaman saluran sungai Refugio yang mengarah ke Teluk San Pablo untuk menghindari kemungkinan banjir dan air pasang saat musim hujan. Kemudian untuk laporan studi VE-nya, yang pertama lingkup studi VE. Misi dari tim VE yaitu melakukan verifikasi atau peningkatan terhadap berbagai konsep dari proyek Hercules ITC pada fase 1. Untuk target utama dari studi VE ini yaitu mengadakan tinjauan dan analisis pada permasalahan inti proyek dan desain konseptual dengan melibatkan tim multidisiplin ilmu. Kemudian topik utama dari studi VE ini sendiri yaitu yang pertama meliputi transit loop drive, termasuk Creekside Park atau taman tepian sungai. Yang kedua ada rel kereta, meliputi pemisahan dan penataan kembali rel UPRR lama, termasuk pekerjaan konstruksi platform rel, retaining wall, dan juga jembatan. Kemudian yang ketiga ada bangunan stasiun 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir ada Bay Trail, termasuk East Bay Regional Districts Trail sepanjang garis pantai dan Pinole Trail sampai Victoria. Kemudian kendala dan ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama harus mengikuti footprint dari draft Hercules ITC yang diterbitkan oleh Environmental Impact Report atau EIR. Kemudian standar LEED atau Leadership in Energy and Environmental Design diterapkan dalam proyek ITC dan pengembangan di sekitarnya, termasuk kemungkinan turbin angin kecil di platform tengah dan panel surya di struktur atapnya. Kemudian desain rencana untuk area platform kereta atau feri, perlintasan jalan kaki, dan penghubung ke kapal feri sudah mencapai 60%. Dan kemudian 60% gambar desain untuk jalur, rambu-rambu, retaining wall, dan center platform sudah hampir selesai. Dan yang terakhir, konstruksi ini akan dimulai dari dinding penahan dan relokasi utilitas pada kuartal kedua tahun 2010, kecuali ada penundaan yang tidak terduga. Kemudian permasalahan yang harus diperhatikan.
Pada hari pertama studi diadakan rapat dengan stakeholders dan kunjungan lokasi, kemudian didapati beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, banyak tanah yang harus dipindahkan yang dapat menyebabkan biaya tambahan. Kemudian adanya potensi ketidakcocokan sinyal rel dengan Zoofly. Kemudian didapati lengkungan trek kereta yang lebih banyak dari yang terlihat pada peta. Kemudian pentingnya untuk menghubungkan bait rail ke area pemukiman warga. Kemudian relokasi saluran gas yang tampak menutupi jalan. Kemudian analisis proyek. Dalam studi VE ini digunakan 3 tools untuk menganalisis elemen dan komponen proyek. Yang pertama itu adalah cost model. Kedua ada functional analysis. Kemudian phase diagram. Yang pertama untuk cost model. Nah, cost model ini meliputi penyusunan biaya berdasarkan kebutuhan proyek untuk menemukan komponen utama yang potensial untuk dilakukan studi VE. Nah, dapat disusun dapat terlihat seperti diagram yang terlihat pada layar. Kemudian didapatkan kesimpulan biaya dari yang terbesar itu adalah untuk stasiun kereta, biayanya sebesar 32,3% dari total biaya. Kemudian retaining wall sebesar 26,6%. Kemudian untuk penyesuaian rel, biayanya sebesar 8%. Dan ada pemindahan saluran gas dan serat optik sebesar 8%. Dan yang lain-lain mengikuti seperti terlihat pada diagram sebesar kurang dari 8%. Kemudian untuk functional analysis atau analisis fungsi yaitu menguraikan elemen-elemen proyek ke dalam fungsinya masing-masing. Nah, fungsi ini dibuat dalam bentuk kata kerja dan kata benda untuk meminimalkan kebutuhan proyek ke tingkat yang paling dasar. Analisis yang dilakukan pada elemen utama memungkinkan ditemukannya solusi alternatif yang lebih luas sebagai bahan pertimbangan. Nah, untuk contohnya sendiri pada elemen retaining wall, kata kerjanya adalah menahan, kemudian kata bendanya adalah tanah. Kemudian phase diagram. Nah, phase diagram atau diagram phase ini berfungsi untuk menata fungsi dari proyek sedemikian rupa sehingga bila dibaca dari kiri ke kanan akan menjawab pertanyaan how atau bagaimana. Dan apabila dibaca dari kanan ke kiri, fungsi akan menjawab pertanyaan why atau mengapa. Nah, kemudian fungsi yang berada pada satu garis vertikal berarti fungsi tersebut muncul pada saat yang bersamaan atau disebabkan oleh fungsi yang terletak pada susunan yang paling atas. Nah, dalam proyek City of Hercules Intermodal Transit Center ini, fungsinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Fungsi dasarnya yaitu memindahkan orang. Kemudian fungsi sekundernya dapat berupa akses kereta, akses transit, menyediakan konektivitas, memandu orang, memberi perlindungan. Nah, kemudian ada ide dan rekomendasi. Lebih dari 75 ide dihasilkan oleh tim studi VE dan telah dievaluasi dengan saksama. Kemudian ide-ide tersebut dibandingkan dengan konsep aslinya untuk diperhitungkan apakah kinerjanya mengalami peningkatan, penurunan, atau sama dengan. Kemudian dilakukan pemeringkatan atas ide-ide tersebut. Pada akhirnya ditentukan 11 rekomendasi final yang dikembangkan berdasarkan ide-ide terbaik. Rekomendasi tersebut mulai dari yang pertama. Rekomendasi nomor 1 ini tentang penyesuaian jalur rel. Untuk konsep awalnya yaitu membuat double track Zoofly, mengalihkan lalu lintas kereta ke Zoofly, kemudian baru membangun jembatan rel baru di bawah trek utama MT1 dan MT2 yang sudah ada. Nah, kemudian untuk konsep rekomendasinya yaitu merekomendasikan agar UPRR membangun sendiri jembatan baru di bawah lalu lintas. Nah, setelah jembatan baru terpasang, trek baru MT03 dibangun di alignment finalnya. Untuk sketsanya dapat dilihat seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian untuk rekomendasi nomor 1 ini keuntungannya diantaranya sebagai berikut. Menghilangkan trek Zoofly, memungkinkan konstruksi retaining walls pada stasiun, kemudian mengurangi fase pembuatan jembatan dari 3 fase menjadi 1 fase. Dan untuk kerugiannya sendiri yaitu memerlukan kesediaan UPRR untuk membangun jembatan kereta sendiri, kemudian potensi hambatan jadwal pelaksanaan, dan keterbatasan area kerja dan penglihatan ketika membangun stasiun juga. Nah, di sini ada biaya tambahan sebesar $5.788.250 dan kemudian penghematan yang dihasilkan sebesar $6.284.200.
sehingga total penghematan yang terjadi adalah $495.950. Kemudian rekomendasi 2 tentang fill walls. Konsep awalnya yaitu tiang menyangga cantilever retaining wall di sepanjang area proyek Bayfront. Nah, kemudian di konsep rekomendasinya adalah peningkatan kinerja tanah dengan dinding MSE atau segmental block wall. Dapat dilihat untuk konsep awal dan konsep VE-nya dalam sketsa di sebelah kanan. Nah, dengan rekomendasi nomor 2 ini, keuntungannya adalah mengurangi biaya, mengurangi durasi konstruksi, mempermudah konstruksi. Kemudian untuk kerugiannya sendiri, adanya potensi ketidakcocokan dengan relokasi saluran perpipaan, kemudian membutuhkan adanya peningkatan koordinasi dengan utilitas. Nah, dengan rekomendasi nomor 2 ini, konsep awalnya adalah $13.310.000. Kemudian dengan konsep VE, untuk ground improvement sebesar $2.200.000, untuk walls-nya $1.000.000. Kemudian sehingga penghematan yang dapat terjadi yaitu sebesar $10.029.000. Kemudian rekomendasi nomor 3 tentang merendahkan dinding sepanjang promenade. Untuk konsep awal sendiri yaitu promenade dibuat lebar di antara transit road drive untuk mengakomodasi bongkar muat, lalu lintas bay trail, dan juga pejalan kaki. Nah, untuk konsep rekomendasinya sendiri yaitu mengurangi lebar dengan cara membuat lereng atau sebuah bidang miring, atau dapat juga anak tangga antar tingkatan ketinggian, yaitu antara jalur promenade dan EPRP atau East Bay Regional Park Trail. Untuk konsep asli ini terdapat di gambar yang atas, kemudian untuk rekomendasinya ada di bagian bawah. Untuk yang dibuat berupa bidang atau lereng, itu ada di gambar sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan adalah konsep untuk pembuatan sebuah anak tangga. Nah, dengan rekomendasi nomor 3 ini, keuntungannya adalah dapat mengurangi biaya, menyederhanakan dinding, kemudian memisahkan antara trail dengan promenade. Kemudian kerugiannya adalah mengurangi lebar promenade sendiri, dan kemudian adanya tantangan drainase, dan dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan transit loop dan jembatan. Total penghematan dari rekomendasi 3 ini sebesar $30.000 dengan dikarenakan faktor kenaikan harga sebesar 1,21 sehingga total penghematannya adalah $40.000. Kemudian ada rekomendasi nomor 4 tentang center platform, yaitu konsep awalnya platform tersusun atas flat beton case in place seluas 35 kaki dengan ketebalan 10 inci yang disangga oleh balok beton dengan tinggi 2 inci, 2 kaki 6 inci, dan lebar 1 kaki 8 inci dengan jarak 20 kaki. Setiap balok ditopang oleh 2 tiang pada pondasi HP 14 x 117. Kemudian untuk konsep rekomendasinya menggunakan plat beton post tension cast in place 10 inci di atas 2 balok untuk mengontrol keretakan dan penurunan yang tidak merata. Nah, keuntungannya adalah mempercepat pengerjaan, mengurangi intensitas pekerja berada di lalu lintas kerja, kemudian konsep estetika tidak terhingga. Kemudian untuk kerugiannya, adanya potensi penyelesaian pengerjaan melebihi batas waktu. Untuk total penghematan dapat menghemat sampai $600.000. Kemudian untuk rekomendasi nomor 5, yaitu merevisi pedestrian guardrail. Untuk konsep awalnya, guardrail atau pagar pembatas pedestrian tingginya 42 inci dengan komponen setengah inci tempered glass panel dalam dengan ukuran 1,5 kali setengah inci galvan steel bar frame yang dicat dengan matte dengan pegangan berupa tabung dari stainless steel. Kemudian untuk rekomendasinya ada 2 opsi, yaitu opsi A adalah mengganti tempered glass dengan kabel baja setinggi 42 inci. Kemudian untuk opsi B-nya yaitu memperlebar lereng atau bidang miring di sisi luar guardrail untuk menghilangkan sela atau jarak antara struktur dan tepian lereng. Kemudian hilangkan guardrail kaca dan stainless steel setinggi 42 inci. Pertahankan pegangan tabung dari stainless steel, kemudian lebar lereng jadi tidak berubah. Nah, keuntungannya adalah dapat mengurangi biaya, kemudian mengurangi kebutuhan akan guardrail di beberapa tempat, dan juga menyederhanakan proses instalasi.
Kemudian untuk kerugiannya itu ada menimbulkan detail yang kompleks di mana bidang miring bertemu dengan batu bata, kemudian meningkatkan kompleksitas dengan pembersihan dan penggantian kasus sendiri. Dari konsep ini, konsep awalnya itu biayanya sebesar $890.000. Kemudian dengan konsep rekomendasi VE untuk yang opsi B itu biayanya sebesar $500.000. Sehingga penghematan biaya yang terjadi adalah $390.000 dikali faktor kenaikan biaya 1,24, jadi total penghematannya adalah $480.000. Kemudian rekomendasi nomor 6, yaitu mengurangi turbin angin. Konsep awalnya itu ditetapkan sebanyak 12 turbin angin pada platform. Kemudian untuk konsep rekomendasinya mengurangi jumlah turbin angin menjadi opsi A adalah 10 buah, opsi B 8 buah. Kemudian keuntungannya adalah dapat mengurangi biaya, untuk kerugiannya mengurangi jumlah total energi yang dihasilkan, tetapi tidak menghasilkan dampak yang signifikan. Di sini akan menyumbang hanya sebesar 2-3% dari total energi alternatif. Untuk konsep awalnya biayanya sebesar $390.000. Kemudian dengan adanya konsep rekomendasi VE ini biayanya menjadi $260.000 sehingga dapat menghemat sampai $160.000. Kemudian untuk rekomendasi nomor 7 yaitu konstruksi modular dan framing. Untuk konsep awalnya menggunakan sistem rangka pemikul momen atau SRPM untuk menahan beban lateral. Kemudian di konsep rekomendasinya yaitu menggunakan rangka atau portal yang diikat sebagai pengganti SRPM untuk menahan beban lateral. Hal ini akan membuat portal dapat dirakit menjadi modul yang dapat diangkut ke tempat lain dalam satu kesatuan. Nah, keuntungannya adalah mempercepat konstruksi, lebih sedikit dampak terhadap rel, kemudian biaya pengawasannya juga lebih murah. Kemudian untuk kerugiannya, kebutuhan konektivitas tambahan agar modul tergabung dengan cepat, kemudian potensi pemblokiran akses jalan, dan mengubah feel arsitektural dari bangunan. Pada konsep ini, konsep awalnya itu biayanya sebesar $1.840.000. Kemudian untuk konsep rekomendasi VE-nya, biayanya turun menjadi $1.550.000 sehingga penghematan sebesar $290.000 apabila dikalikan dengan faktor kenaikan biaya menjadi penghematannya $360.000. Kemudian rekomendasi nomor 8 yaitu tentang restraining guardrail. Untuk konsep awalnya tidak tersedia. Kemudian untuk konsep rekomendasinya itu mengadakan pemasangan restraining guardrail atau untuk bahasa Indonesianya sering disebut dengan rel kongsol atau rel paksa di sepanjang area peron stasiun. Nah, ini dimaksudkan agar roda kereta tidak mengalami slip dan menjaga agar rel di sisi luar tidak aus saat dilintasi kereta pada posisi tikungan atau lengkungan. Untuk gambarnya dapat dilihat seperti pada layar. Kemudian keuntungannya itu dapat mengurangi potensi terjadinya kereta tergelincir di stasiun dan masuk ke peron, namun kerugiannya menambah biaya proyek. Untuk di konsep awalnya, karena tidak menempatkan restraining guardrail, jadi tidak menimbulkan biaya. Kemudian pada rekomendasi VE mengadakan penempatan restraining guardrail dengan biaya $90.000. Jadi penambahan biayanya sebesar $90.000 dikali faktor kenaikan biaya, jadi totalnya $110.000. Kemudian rekomendasi nomor 9 tentang promenade atau kenyamanan taman. Pada konsep awalnya, dasaran atau lantai untuk promenade terdiri atas unit pavers dan atau enchant concrete. Untuk seat walls dan planter walls-nya dapat didesain ulang untuk mengurangi biaya. Kemudian penataan taman tepi sungai meliputi pemberian tempat duduk, tempat sampah, tempat sepeda, meja piknik, dan pagar hijau. Kemudian untuk di konsep rekomendasinya yaitu menggunakan stem atau scored color concrete untuk menambah nilai estetika, menghargai tujuan desain, dan memperbesar kegunaan dari konsep tersebut. Kemudian membuat seat walls dan planter walls yang terbuat dari beton bertulang dengan cap dan atau split face. Keuntungannya yaitu dapat memberi penghargaan pada tujuan desain, kemudian mengurangi biaya dan juga mengurangi perawatan.
Untuk kerugiannya teridentifikasi tidak dapat kerugian. Untuk konsep awal biayanya sebesar $944.020. Pada konsep rekomendasi VE, biayanya sebesar $479.880, sehingga penghematan yang terjadi sebesar $464.140. Kemudian rekomendasi nomor 10 untuk eliminasi basement. Konsep awalnya untuk mengakomodasi desain dasar, retaining walls pada bangunan stasiun 1 tidak dapat dibangun sebelum konstruksi bangunan stasiun dibuat. Biaya yang terkait dengan pengurutan konstruksi yang rumit untuk membuat sebuah bangunan di atas timbunan memungkinkan penambahan ruang bawah tanah dan mendapatkan fleksibilitas tambahan dari ruang tersebut. Untuk konsep rekomendasinya mengombinasikan rekomendasi VE nomor 1 yaitu penyesuaian rel, dan juga rekomendasi nomor 2 yaitu modifikasi cantilever retaining wall. Memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui pekerjaan dinding dan timbunan sebelum melaksanakan konstruksi bangunan. Untuk keuntungannya sendiri yaitu dapat mengurangi biaya pembangunan, mempercepat pengerjaan, pengurangan metode konvensional, kemudian mudah menyatu dengan retaining walls lainnya. Kemudian kerugiannya berkurangnya luas, berkurangnya fungsionalitas atau fleksibilitas bangunan. Ya, pada konsep awalnya sendiri biayanya itu sebesar $800.000. Kemudian pada konsep rekomendasi VE biayanya sebesar $460.000, sehingga penghematan biaya yang terjadi total $410.000. Kemudian untuk rekomendasi nomor 11 atau item-item untuk landscape. Untuk konsep awalnya sendiri, semak atau penutup tanah sebesar 35.710 square feet dengan biayanya sebesar $6 per square feet-nya. Kemudian untuk mulsa organik sebanyak 197 container yard untuk biayanya $100 per container yard. Kemudian untuk konsep rekomendasinya itu untuk semak atau penutup tanah luasnya tetap yaitu 35.710 square feet, tetapi menggunakan jenis dengan biaya $3 per square feet. Kemudian untuk mulsa organiknya juga tetap 197 container yard dengan biayanya mencari yang lebih murah dari $100 menjadi $45 per container yard. Untuk keuntungannya sendiri dapat menyesuaikan harga untuk menjadi lebih murah. Nah, kemudian dapat menggunakan tanaman alami. Untuk kerugiannya sendiri teridentifikasi tidak ada kerugian. Kemudian untuk konsep awalnya ini memakan biaya sebesar $230.000. Kemudian pada konsep rekomendasi VE biayanya sebesar $120.000 sehingga penghematannya total $130.000. Nah, jadi sekian untuk konsep rekomendasinya, total terhadap 11 rekomendasi. Untuk biayanya sudah diuraikan dengan total penghematan biayanya sebesar $13,06 juta. Nah, kemudian untuk biaya proyek total awalnya sebesar $63,26 juta, sehingga total biaya proyeknya berkurang menjadi $50,21 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan atau keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.